Karena kita tuh jadi tim yang solid banget untuk merawat pasien ini. Bagaimana caranya sekuat tenaga ini pasien bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madinah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di segmen Syiar Madinah. Insya Allah berkah. Ya, baik Sobat Madinah. Pada kesempatan kali ini kami telah bersama dengan tenaga medis ya, kita sebutnya ya. Tenaga medis dari salah satu rumah sakit rujukan nasional yang ada di Indonesia. Boleh perkenalkan dulu dari tim medis kita nih. Perkenalkan, saya Dian Deborah sebagai perawat di rumah sakit rujukan nasional, salah satu rumah sakit rujukan nasional yang ada di Jakarta Pusat. Iya. Ya, kalau masnya. Perkenalkan, aku Egy Maulana Zakaria. Saya juga sebagai perawat di salah satu rumah sakit, sama tempatnya sama kayak Kak Deborah. Oke, baik. Jadi gini Mas dan Mbak ya, kita ini kan sedang menarik setahun lalu itu Indonesia itu sedang bukan ditimpa, lebih ke mendapat serangan varian Delta, COVID-19 varian Delta. Nah, kita pengen tahu gimana sih pandangan tim medis nih ketika menangani lonjakan kasus yang benar-benar cukup melonjak, dan juga efek kepada si pasiennya ini kan kemarin memang kelihatannya cukup parah. Jadi gimana sih kalau dari pandangan segi tim medisnya sendiri nih? Boleh dari Mbak atau Mas yang mau menjelaskan? Pertama-tama kita kan COVID-19 awal-awal tuh 2020 Maret ya kalau ya, nggak salah, Maret kan? betul Mbak. Kita aja masih meraba-raba nih sebenarnya virusnya seperti apa nih. Kalau masih diingat-ingat, kita dinas tuh APD-nya benar-benar lengkap sekali kan, dari kepala sampai kaki, sarung tangan, yang kelihatan cuma mata aja. Itu pas varian awal, bukan varian Delta ya. Masih awal banget. Kita masih adaptasi dengan model virus itu, model penyakit itu, penanganannya seperti apa. Dan kembali lagi, belum 100% kita selesai penanganannya, kemudian muncul lagi varian yang lebih dahsyat lagi ya. Itu varian Delta yang benar-benar pengalaman yang yang tidak bisa diungkapkan deh dahsyatnya. Banyak korban, banyak masyarakat yang terkena, bukan hanya masyarakat, juga tenaga medis yang benar-benar banyak juga yang terkena. Jadi pasien banyak, sedangkan tenaga medis juga berjatuhan. Nah, itu memang penanganannya kita udah sekuat tenaga, kurang tenaga medis, tapi pasiennya menambah terus berlimpah gitu. Tapi kalau diingat-ingat, sampai saat ini walaupun masih ada varian baru, tapi kita bisa melewati fase yang sedahsyat itu. Kita puji syukur kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, kalau ada menurut dari sisi tenaga medis, memang apakah paling berat itu di varian Delta itu, Mas sama Mbak, secara menanganinya ya? Kalau bicara tentang COVID-19, kita nggak bisa langsung langsung dengan deltanya, tapi kita harus mulai dengan yang muncul awal tuh. Kan kalau nggak salah dia tuh munculnya di negara tetangga ya, itu tuh tahun 2019. Masuk ke kitanya itu di sekitar bulan Maret tadi ya, Maret 2020. Maret 2020 tuh mulai muncul dan mulai dibuka di beberapa rumah sakit lain memang. Kebetulan rumah sakit kita itu setelah beberapa bulan baru mulai dibuka nih tentang ruangan khusus COVID-19-nya ini.
bener kata Kak Deborah tadi bahwa selama perjalanan kita merawat ini banyak hal yang karena awam ya, baru tentang penyakit ini, termasuk cara penggunaan alat pelindung dirinya pun kita berevolusi gitu, dari mulai menggunakan hazmat, pakai Google, terus masker juga berlapis-lapis sampai menggunakan sepatu boot. Itu semakin kesini semakin berkembang nih ilmunya bahwa penggunaan APD-nya pun mulai dikurang-kurangin. Adapun yang saya rasakan selama COVID-19 ini dimulai dari yang pertama itu virus varian awal. Lonjakannya cukup banyak, tapi setelah seiring berjalannya waktu, setelah mulai landai, barulah dihajar di tahun 2021 kalau nggak salah di bulan Mei ya, di bulan Mei itu adalah lonjakan terbesar yang pernah saya rasakan selama di rumah sakit ya Kak. Kebetulan kalau saya di ruang rawat inap dan Kak Deborah di ruang ICU. Kita itu buka bed itu sampai pokoknya harusnya pegangan pasien itu kita cuman 6 harusnya, tapi di situ tuh kayaknya udah overload ya, melebihi kapasitas kita megang pasien karena saking fleksibelnya ruangan, kebutuhan terus meningkat. Jadi kita tuh menangani pasien tuh kayaknya udah nggak karuan tuh di Delta itu. Untuk varian yang paling parah memang waktu saya menjalani perawatan gitu ya selama di COVID ini, Delta ini adalah virus yang waktu itu pasiennya itu kebanyakan emang dengan menggunakan dengan yang dia terpapar. Saya nggak tahu nih virus. Jadi waktu muncul Delta, pasien itu meningkat. Cuman untuk dia diketahui Delta atau bukan harus dilakukan pemeriksaan lagi. Ini variannya apa nih gitu kan? Delta apa bukan? Tapi kita ngikut aja ya dengan munculnya Delta dan lonjakannya. Anggap aja ini kita Delta ya, meskipun kita nggak di rumah sakit itu nggak ngetes satu persatu gitu. Ini tuh Delta atau bukan, tapi lonjakannya meningkat. Nah di fase ini tuh pasien-pasien itu emang hampir menggunakan oksigen yang dengan kebutuhannya yang banyak gitu. Betul. Jadi high quality, high itu gitu kan penggunaannya. Dan kalau nggak salah ICU tuh buka banyak bed ya waktu itu ya Kak. Hampir 2 kali lipat. Bed untuk menerima pasien itu, betul. Nah 2 kali lipat dari biasa. 2 kali lipat. Tapi di varian Delta itu Mbak? Iya, varian Delta. Di varian Delta. Varian Delta. Terus tadi apa emang semua pasien tuh di saat Delta memang butuh banyak oksigen ya? Karena kan memang saat itu juga si tempat-tempat agen oksigen tuh sempat kayak habis ya, kayak banyak yang ini. Berarti emang rata-rata di saat Delta itu banyak orang-orang yang kena COVID itu memang butuh oksigen. Butuh oksigen yang rata-rata ke rumah sakit ya. Kalau misalnya pasiennya atau yang ke rumah sakit dilihat atau dinilai stabil, bisa isoman di rumah kan, nanti dianjurkan di rumah. Tapi memang varian Delta ini banyak kan butuh sekali oksigen. Ya benar. Karena memang yang waktu di Delta itu, kalau yang virus pertama tuh kebutuhan oksigen tuh nggak terlalu banyak, karena kalau dijelasin tuh kan jenis penggunaan oksigen tuh ada beberapa ya, dan salah satunya itu menggunakan HFNC. Itu di ruang rawat inap tuh, itu hampir pasiennya tuh rata-rata masuk dengan Delta itu dan punya komorbid tentunya ya, itu harus menggunakan itu gitu. Jadi kebutuhan oksigen yang waktu itu emang sangat banyak gitu yang saya rasakan di varian virus Delta ya. Nah tapi sebelum ini lagi tadi kan ada perbedaan nih Mbak Deborah di ICU dan Mas Egy di rawat inap. Nah itu berarti bedanya apa tuh? Apakah berarti si ICU ini pasien ketika masuk langsung diperiksa nggak Mbak saat itu? Kemudian nanti baru dilempar ke rawat inap, berarti begitu prosesnya ya? Seperti prosedurnya kan pasien datang itu di triase dulu di IGD, di gawat darurat. Nanti di gawat darurat dinilai oleh tugas yang dinas di sana, dokter, tenaga medis.
Jadi pasien ini membutuhkan ruang rawat seperti apa? Apakah langsung ke ICU atau ke ruang ranap? Kalau ke ICU itu rujukannya berarti pasiennya ada indikasi untuk gagal napas atau sangat ketergantungan dengan oksigen yang seperti ventilator atau HFNC yang tinggi, bervariasi ya? Atau yang pasiennya memang tidak stabil. Gitu ya. Berarti kalau rawat inap tuh dia di bawah dari si ICU gitu ya, yang masih mungkin. Jadi kalau ada pasien dan dia tidak membutuhkan oksigen yang banyak, yang berat gitu ya, itu di ruang rawat inap. Tapi kalau ruang rawat inap ternyata pasiennya mengalami perburukan dan membutuhkan alat-alat yang ada di ICU, kita pindah ke ICU biasanya. Dan begitu pun sebaiknya kalau di ICU tuh udah mulai stabil kondisinya, itu nanti bisa dipindah ke ruang rawat inap. Oke. Nah, selama nanganin ini berarti kira-kira udah pengen 2 tahun ya? COVID udah lebih ya? Udah 2 tahun lebih nih. Iya, dari 2020. Udah 2020 ya, 2 tahun lebih lah. Nah, dari Mbak Deborah sama Mas Egy ini pernah nggak sih dari dulu selama nanganin COVID ini kepikiran takut gitu untuk karena diri sendiri maupun keluarga gitu, karena memang menangani COVID sendiri gitu? Takut itu pasti ada, kan manusiawi lah, apalagi awal-awal seperti yang varian pertama itu kan tenaga medis sampai disediakan penginapan sendiri, hotel, betul. Kan itu supaya fokus dinas dan steril, diharapkan tidak menularkan keluarga. Sampai sekarang ini juga dirawat sampai kita merawat pasien COVID sampai sekarang juga pasti ada deg-deg gitu kalau pulang ke rumah, karena kan sekarang kita memang pulang ke rumah tapi kita udah tahu SOP-nya bahwa memang penularan itu dari kontak udara, dan kita juga udah ada SPO bagaimana menangani pasien COVID-19. Selain APD-nya seperti apa, itu memang diwajibkan juga kita setelah keluar dari ruangan rawat itu kita udah harus mandi. Jadi keluar dari ruang perawat pasien, atau ada zona merah, kemudian zona kuningnya kita mandi sampai bersih, baru kita boleh meninggalkan rumah sakit. Gitu. Tadi penularan yang dari kontak udara maksudnya seperti ngobrol seperti ini atau gimana? Iya, bisa. Makanya di transportasi umum itu nggak boleh ngobrol di dalam. Iya, dulu kan sempat kan di transportasi umum tuh melalui itu ya. Kalau ini kalau saya ngerasain ngejaga di ruang COVID ini udah ngelewatin 3 bulan Ramadan, 3 bulan 3 Idul Fitri, 3 kali. Iya, 3 kali. Terus 3 kali Idul Adha berarti yang sekarang nih. Jadi Idul Adha gitu. Terus pulang ke rumah kan? Kayak Bang Coy. kalau yang pulang ke rumah. Tapi kalau yang awal-awal kan emang kita khusus ya kayak steril, kita punya hotel, disiapin hotel sendiri, transportasi sendiri karena gak boleh kontak dengan luar nih. Tapi setelah kesini sekian lama kan udah mulai beradaptasi ya. Tapi untuk pandemi ini kalau dibilang rasa takut, saya ini udah pernah ngalamin udah pernah ngalamin merawat, sudah mengalami jadi pasien, sudah mengalami pernah dirawat juga berarti ya? Sudah pernah menjadi keluarga pasien juga. Dan kayaknya hampir semua udah saya alamin gitu. Dan saya tuh udah kena COVID ini di 3 lonjakan ini, saya 3-tiganya kena kebetulan. S3. Udah 1, 2, 2 dan 3. Dan itu berarti berbeda variannya. Berbeda, dan yang saya rasain juga beda-beda ya. Oke. Ini udah hampir layak dibilang profesor ini. Iya, udah S3. 3 kena kali gitu ya. Luar biasa. Berarti emang kalau ya namanya juga sebagai tim medis ya, itu mungkin udah sebagai tuntutan profesi Mas dan Mbak ya, memang harus membantu juga ya. Mungkin memang ya mau manusiawinya memang kita pasti takut ya, karena memang mungkin kita pulang ke rumah gitu kan, punya keluarga dan juga lain-lain kan, kita juga khawatir untuk jadinya kita sebagai penyebar gitu kan, kadangnya kan. Betul. Gitu sih paling. Tapi seperti yang tadi, karena kita sudah beradaptasi sekian lama kan, jadi kita udah tahu walaupun merawat pasien COVID, kita bisa meminimalkan resiko kalau kita merawatnya seperti apa, merawat pasiennya dengan kita menggunakan
APD-nya yang benar, sesuai SPO. Kemudian setelah merawat kita mandi. Jadi bener-bener keluar dari rumah sakit itu kita udah bersih. Udah bersih lah ya, udah nggak membawa virus gitu ya, udah ini gitu. Apalagi kan emang di awal-awal itu orang yang takut kan awal ya. Kita tarik lagi ke awal nih, orang tuh kayak apa ya, takut keluar rumah, terus yang emang udah ada pembatasan. Jadi kan orang jadi apa ya, parno gitu kan. Orang tuh apa namanya, ketemu orang tuh cuci tangan. Kalau terkait itu sih ini ya, saya sedikit cerita tentang saya bagaimana merawat pasien ya. Jadi pasien itu dibagi tiga menurut saya, tiga orang dengan kepercayaannya. Iya. Yang pertama itu ada pasien dengan dia tahu ada COVID dan dia oh ya udah gitu, tingkat ketakutannya biasa aja gitu. Ya udah oke, saya COVID dan saya yakin bisa sembuh. Kalau yang kedua tuh ada pasien dengan dia percaya COVID dan dia takut banget sama COVID, yang membuat dia kan akhirnya khawatirnya berlebih. Dan ada yang ketiga tuh ada pasien yang dia tidak percaya COVID dan dia tidak mau dinyatakan kalau dia tuh sakit dengan COVID gitu. Jadi jadi menariknya di COVID ini kita harus memberikan edukasinya tuh berbeda-beda ya, dengan tiga pemikiran besar itu ya, pendekatannya juga beda gitu. Jadi menarik lah di COVID ini. Gitu. Saya juga termasuk waktu dulu saya pulang kampung. Waduh, itu masuk kamar mandi semua dari kepala sampai kaki buka semua di kamar mandi. Iya bener. Bahkan mandi pakai air hangat baru bisa keluar. Baru bisa berani ya. Itu pakaian udah biarin aja dulu sampai 2 hari baru dicuci gitu. Ya itu iya karena sakit takutnya. Betul. Itu emang ya waktu awal-awal sih sama aja, kita juga sebagai tenaga kesehatan waktu itu ngerawat pasien tuh benar-benar full ini ya. Jadi capeknya tuh bukan capek karena, tapi lebih ke capek pakai masker yang double terus ya, sepatu yang boot yang berat banget ya. Terus pokoknya tuh ngap sama itu sebenarnya. Jadi tingkat kelelahannya tuh lebih banyak. Iya, lebih ekstra karena kan ketutup juga, yang ada sirkulasi juga, kita cuman tuntutannya kita harus kesana kemari. Yang kayak astronot gitu awal-awal. Iya, kan full banget tuh. Full banget ya. Berarti Mas Amambot itu juga ya ngerasain yang itu ya? Iya, ngerasain itu. Panas kali ya. Astronot, tapi ruang AC berarti nggak kerasa kali ya? Ya panas ya. Kalau apalagi kalau kita lalu lalang ya ke pasien gitu tuh emang berat banget sih. Apalagi naik turun dulu. Aduh. Tapi seru. Kita menikmatin lah ya, karena kebermanfaatannya untuk masyarakat. Betul. Itu sangat dibutuhkan sama orang banyak ya, Pak. Jadi manfaat buat orang lain itu dapat. Amin. Kan kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, manusia lainnya. Ini termasuk amin, luar biasa. Amin, semoga. Ya Allah lah ya. Insyaallah. Tapi ada cerita-cerita menarik lainnya gitu atau gimana untuk para pasien yang pernah Mbak sama Mas tanganin gitu? Misalnya yang mungkin dia malah dia mungkin lebih semangat nih ketika Mbak sama Mas nyamperin si pasien gitu. Ada nggak sih kira-kira selama COVID ini gitu? Itu ranah tuh. Kalau IC jarang ya Mbak ya? Oke, kalau pengalaman merawat pasiennya tuh yang menarik gini ya. Saya tuh sebelum ada pandemi ini kan di beberapa ruang rawat inap ya, yang si pasien tuh ditemani sama keluarga. Jadi mereka kalau ada keluhan tuh kadang lebih ngomong ke keluarganya dulu yang penunggu pasien itu kan. Jadi nyampein ke kita. Tapi di COVID-19 ini karena ruangannya isolasi, jadi mereka tuh sendiri si pasien tuh. Jadi saya ngerasa kedekatan perawat dengan tenaga kesehatan ya dengan pasien itu justru saat pandemi gitu. Lebih dekat gitu. Lebih dekat. Jadi semua apa yang dia keluhkan, apa yang dia pengen lakukan itu pasti bilang ke kita, termasuk kita memfasilitasi mereka untuk ngobrol dengan keluarganya. Kita bisa lewat telepon, video call kayak gitu. Jadi kalau hal-hal menariknya mungkin lebih ke banyak momen-momen yang haru ya yang saya rasakan saat ngerawat di ruang COVID ini. Oke lah, kita fokus ke contoh ke Delta. Waktu di Delta itu saya rasa waktu itu
banyak pasien-pasien itu yang ibu hamil yang kena. Ada banyak ya presentasinya gitu, ibu hamil yang kena dan mereka melakukan tindakan SC misalkan. Setelah mereka keluar ini dilakukan SC dan berhasil, itu mereka langsung dipisah kan. Jadi ibunya tuh dengan anaknya, ibunya tuh ke ruang rawat inap lagi. Kalau kondisinya stabil, anaknya ini nanti dirawat di PICU misalkan. Nah, bagaimana coba perasaan seorang ibu dipisahkan dan bagaimana seorang ayah saat dia tuh nunggu bagaimana istrinya dan bagaimana anaknya gitu di luar. Ngelihat dari kaca doang. Ya, dan ini kita harus memfasilitasi momen-momen ini gitu. Ya, betul. Jadi banyak momen-momen haru yang saya rasakan selama merawat COVID ini gitu. Banyak banget gitu. Di ICU juga sama. Di ICU gitu juga, Mbak. Jadi kalau pas varian Delta itu kita kan hitungannya perawat untuk di ruangan ICU itu kan kurang. Jadi dari perawat dari ruangan lain itu dikirim gitu, berbantuan lah di ruangan ICU COVID gitu. Jadi di pasien yang banyak perawatnya juga harus cukup, dokternya juga harus cukup. Nah, bagaimana saya ngerasain banget gimana kita tuh jadi tim yang solid banget untuk merawat pasien ini, bagaimana caranya sekuat tenaga ini pasien bisa selamat. Nah, waktu Delta itu kan mungkin lonjakannya tinggi juga karena kita kan belum banyak yang dilakukan vaksin ya. Vaksin. Ya, jadi efeknya juga yang punya comorbid itu berat. Nah, dukanya adalah saat merawat pasien COVID yang masih muda, yang seperti itu tapi tidak selamat, itu hati rasanya hancur banget gitu. Ini masih muda banget, kenapa bisa seperti ini gitu, walaupun memang kita udah pasrah tapi kayaknya udah sekuat tenaga tapi bisa meninggal gitu, itu sedih banget. Kalau misalnya kita ngerawat pasiennya bisa survive, bisa pindah ke ruang rawat biasa, itu senengnya bukan main. Ini termasuk anak muda yang pernah COVID. Iya benar. Iya pasti sih. Kan COVID itu memang Gak mengenal, yang waktu Delta itu gak mengenal mau tua, mau Nah, muda, yang mana aja bisa. karena Perburukan. memang di varian Delta juga kayaknya memang semuanya ya mulai kena tuh ya, dari anak-anak, kemudian yang remaja, orang tua tuh Lonjakannya waktu itu lonjakan emang karena ya lonjakannya benar-benar banyak ini. ya. Jadi semua gitu, karena kan sebelumnya mungkin ada rata-rata umur remaja ke atas aja gitu, anak-anak waktu itu yang pertama itu awal-awal belum gitu ya. Cuman mungkin juga karena memang terus menyebarnya juga si virus ini, jadi mungkin menyebar ke semua gitu kan. Iya. Ya sih, Bang. Tapi kita terima kasih banget sama tenaga medis ya yang udah berjuang menceritakan seperti itu. Memang perjuangan itu berat ya. Iya. Itu perjuangan yang Seluruh masyarakat. ya betul. Mungkin perjuangan yang nggak bisa dibalas dengan benda atau harta lah. Tidak bisa itu, karena perjuangan tenaga medis itu sangat luar biasa, dan itu memang nggak bisa hanya orang-orang khusus yang bisa untuk berjuang di situ gitu. Ya, Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi kita kan hanya menjadi penonton mungkin. Tapi berdoa lah. Iya, alhamdulillah. Jadi kan memang kita kan seperti yang Mbak Deborah bilang, sambil semua aspek memang diperlukan, karena memang kita sebagai masyarakat nih Pak, kita ya udah kita ngikutin gitu yang namanya pakai masker, vaksin, menjaga jarak, kemudian nggak kumpul ya, pokoknya kita kan sebagai masyarakat kita udah ada instruksinya gitu. Walaupun sedih gitu. Iya, kita ngikutin aja gitu kan, kayak nggak boleh pulang kampung. Sempat juga kan 2 tahun lalu kan udah kayak nggak boleh pulang kampung, terus juga nggak boleh kumpul-kumpul. Ya mungkin kan juga kita juga ada nggak bisa kumpul nih gitu. Tapi kan memang sekarang juga udah ada teknologi gitu kan, kita bisa video call gitu. Semua kena sih kemarin dulu. Semua berkorban. Tapi yang naik daun pandemi ini adalah
aplikasi Zoom. Iya. Aplikasi. Tentunya memang Wak, untuk apalagi untuk anak-anak juga iya, pekerja juga kita juga iya kan, karena mungkin karena nggak boleh ketemu itu ya, jadi ya kita kan juga nurut gitu sebagai masyarakat ya, kita kan juga sama-sama lah gitu, jadi kan memang karena saling menjaga gitu kan, daripada kita menyusahkan sebelah pihak dan juga kitanya tidak, soalnya kan seperti kita nanti ya seperti Mas Egy bilang tadi, ada yang nggak percaya COVID gitu, dia main ke sini ke sana gitu. Iya, tiga pemahaman yang tadi itu ya. Kadang kan ada orang kayak gitu. Tapi maksud saya bukan berarti yang percaya mau enggak gitu, itu kan masing-masing ini ya, jadi nggak ada menyalahkan siapapun. Betul. Yang penting saya sih selalu berdoa, yang penting mau yang percaya mau yang enggak, jangan pernah ketemu saya di rumah sakit gitu. Ya sehat-sehat aja lah gitu. Iya betul, memang harapan tetap tim medis itu tetap mengharapkan tenaga kesehatan, tetap mengharapkan semuanya itu tetap sehat ya. Iya, karena kepercayaan itu karena tidak terlihat sih sebenarnya kan, virus itu tidak terlihat. Betul. Kalau terlihat ya kita sentil-sentil aja, nggak usah lo kesini gitu. Iya. Gitu aja. Jadi karena tidak terlihat maka ada persepsi yang percaya, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang nggak percaya cuek-cuek aja, nggak usah pakai masker atau apalah gitu. Oke, mungkin buat kenapa COVID-19 ini ada ya, maksudnya saya yakin ada karena sebelum saya di ruang rawat COVID itu, saya di ruang perawatan biasa dulu tuh. Karena dulu disuruh perbantuan ke ruang rawat COVID, itu saya dilepas sama kepala ruangan sama katim saya ya di sana. Saya dilepas oleh mereka bahwa ya udah Egy bagian tugas di sana ya, perbantuan gitu. Nah akhirnya saya terjunlah ke COVID-19 ini. Selang beberapa lama saat pandemi pas di Delta ini melonjak, 2 orang yang melepas saya ke COVID-19 ini, dua-duanya itu berakhir dan meninggal di ruang ICU ya Kak ya. Di ruang ICU itu ada yang dari psikiatri itu Kak. Ada 2 orang itu, dan dua-dua meninggal dinyatakan positif dan meninggalnya di ICU. Jadi saya tahu bahwa pandemi ini ada karena saya merasakan kehilangan, dan waktu saya tinggal itu sehat-sehat gitu, di ruangan sebelumnya tuh pada sehat, bahkan kita masih bercanda tentang, karena awal-awal COVID itu ya masih bercanda. Ternyata ketemu setahun kemudian dengan kondisi kayak gitu. Mungkin di sekitar kita juga ada kejadian yang sama ya, tetangga. Nah kalau saya itu tetangga saya suami istri. Iya. Yang meninggal varian Delta ya. Kita udah deket rumah gitu, tapi saya belum bisa memberikan yang maksimal gitu kan, karena harus dinas di rumah sakit. Nah itu juga kadang-kadang menyesal juga gitu. Tapi mau gimana ya? Iya, mau gimana. Yang penting sudah berusaha kan gitu. Itu jadi sebenarnya dalam Islam itu Allah menilai proses itu. Kalau sudah memang berproses untuk berikhtiar untuk lebih baik dan mendukung dan memang merawat dengan terbaik, kemudian udah kita lakukan, kemudian diambil Allah, memang itu yang terbaik kan gitu. Nah, tadi ada yang mengungkap kalau udah ya percaya betul karena percaya betul kalau ada pandemi seperti ini. Tapi ada juga sampai hari ini di sisi lain itu masih banyak, karena pertama di satu keluarga itu tidak pernah teridentifikasi bahwa ada virus di situ gitu. Dia sehat-sehat saja 3 tahun ini gitu. Dia sehat-sehat aja, nggak pernah dan sampai sekarang agak kekeh nggak mau pakai masker. Ada yang seperti itu gitu. Dan memang kita agak susah untuk menjelaskan, ada loh ini, itu buktinya banyak. Nggak bisa dipercaya gitu, karena saya belum gitu, saya nggak pernah merasakan sakit itu. Paling flu biasa gitu, minum obat flu sekali, besok udah sembuh gitu. Iya, itu yang mungkin ya kita mau paksa untuk percaya juga nggak bisa, mau bilang nggak percaya juga ada buktinya gitu. Iya. Jadi ada gimana ya, 2 pemahaman besar. Itulah yang bikin kita
Tapi alhamdulillah yang penting pada sehat-sehat semua. Nah, Saya itu aja terpenting. gitu. Jadi mau percaya mau enggak, yang penting dua-duanya pada sehat aja. Ya, Yang penting nggak ketemu di Kan ketemu saya di rumah rumah sakit. Nah itu sih. Makanya ya kita berdoalah semua. Apa tenaga medis disehatkan, kemudian kita juga semua disehatkan. Jadi rumah sakit kosong. Rumah sakit kosong. Masyarakat sehat semua ya. Iya, Masyarakat masyarakat sehat, betul. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sharing untuk Sobat Marina dimanapun berada. Cerita dari Mbak Deborah dan Mas Egy ini mungkin bisa menjadi ilmu baru juga dan juga mungkin informasi bahwa memang sebagai masyarakat kita tentunya harus menjaga saling menjaga seperti itu ya. Karena tentunya tidak ada orang yang pengen sakit ya, dan juga yang penting adalah kita menjaga kesehatan kita bersama. Saling dukung ya, saling dukung aja. Saling mendoakan. Ya, betul. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan kepada Sobat Marina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Deborah dan Mas Egy untuk sharing hari ini. Sama-sama.